Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, nah untuk Jawa Tengah sendiri ada berapa titik yang sudah diterapkan ITLI? Ya Wahyu, untuk di Jawa Tengah titik yang diterapkan tilang elektronik ini totalnya adalah sekitar 27 titik, di mana 27 titik tersebut terdiri dari 21 titik kamera CCTV dan juga 6 speed cam. Sedangkan salah satu daerah yang sudah juga memperlakukan penerapan tilang elektronik ini adalah di Kudus, di mana untuk di Kudus ada 5 titik yang sudah dilengkapi dengan kamera etle. Di antaranya adalah di Simpang Barongan, kemudian di Simpang Sempalan, dan juga Simpang 7. Rata-rata daerah ini, titik-titik yang dipasangi kamera etle ini merupakan titik-titik dengan arus lalu lintas yang padat, sehingga tentunya menjadi maksimal untuk penerapan tilang elektronik sendiri. Selain juga dilengkapi dengan kamera etle, ada beberapa titik atau juga tilang elektronik ini dilengkapi dengan dashcam yang nantinya dipasangkan di helm petugas sehingga dapat membantu petugas untuk berpatroli ke beberapa jalan yang tidak dilengkapi dengan kamera etle, sehingga tentunya memaksimalkan juga untuk tilang elektronik sendiri. Sementara untuk titik yang jumlah titik yang saya sebutkan tadi, yakni 27 titik di Jawa Tengah, rencananya juga akan ditambahkan sebanyak hingga 50 titik untuk mengoptimalkan penerapan tilang elektronik sendiri. Dan dari Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Rudi Syarifuddin menyatakan ada beberapa prioritas jenis pelanggaran yang akan diterapkan pada tilang elektronik, karena memang jumlah pelanggaran sendiri dikategorikan banyak, namun ada beberapa prioritas yang disampaikan. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Rudi Syarifuddin. Prioritas pengaman, sudah gitu tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan helm, berboncengan juga, melawan arus, melanggar marka jalan dan mengganggu lalu lintas. Pak, perbedaannya antara tilang manual sama elektro ini dan keuntungannya seperti apa, Pak? Keuntungannya yang pertama, pada saat si pelanggar itu melakukan pelanggaran, bagi kita tidak ada lagi interaksi antara polisi dengan masyarakat. Pelanggar langsung dia membayar ke bank yang sudah ditentukan melalui BRIZI, melalui GoPay, melalui bank BRI yang sudah kita siapkan. Jadi itu pun masyarakat harus kita membuat masyarakat menjadi pintar kembali dalam melakukan kegiatan gadget yang ada di yang dia punya masing-masing. Kombes Pol Rudi Syarifuddin juga menegaskan dengan diberlakukannya tilang elektronik ini tidak akan ada lagi tilang manual yang dilakukan oleh petugas di beberapa titik di jalan, sehingga tentunya tujuan utama dari tilang elektronik ini juga dapat tercapai. Selain itu juga tentunya diharapkan dapat meminimalisir kontak fisik antara petugas dan juga pelanggar maupun juga pengendara, upaya untuk mengurangi penularan COVID-19 dan juga sebagai upaya untuk transparansi sistem tilang sendiri. Tidak ada lagi oknum-oknum yang dapat melakukan pungutan liar kepada pengendara pelanggar di jalan. Wahyu. Ya, Yana, sebelum ini diterapkan secara resmi mulai hari ini, kemudian apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, baik mungkin edukasi terhadap masyarakat agar siap dan terinformasikan soal penerapan tilang elektronik ini? Ya Wahyu, memang Jawa Tengah sendiri sudah bersiap beberapa bulan sebelum penerapan dari tilang elektronik ini sendiri. Dan di Jateng juga sebenarnya sudah diberlakukan sejak tanggal 17 Maret atau lebih awal dari penerapan secara resmi serentak di seluruh Indonesia. Karena memang di Jawa Tengah sendiri ada 3 wilayah yang kemudian menjadi pilot project untuk pemberlakuan etle ini sendiri, yakni adalah Kota Semarang, kemudian Surakarta dan juga Banyumas, yang memang sistemnya sudah terintegrasi dan juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Dan
sosialisasi pun juga terus dilakukan karena memang sistem ini merupakan sistem yang baru yang masyarakat juga masih belum cukup paham mengetahui bagaimana alur penindakan dari tilang elektronik, sehingga sosialisasi yang maksimal ini terus dilakukan oleh Polda Jawa Tengah di beberapa wilayah. Kemudian juga simulasi yang paling penting dilakukan agar masyarakat juga tetap paham dan juga mengetahui bahwa meskipun tidak ada petugas di titik-titik atau di jalanan, masyarakat juga harus tetap patuh karena memang tidak main-main konsekuensi dari tilang elektronik ini sendiri. Nantinya plat nomor pengendara yang menjadi pelanggar akan dapat terekam dan kemudian akan dikirimkan tilang elektronik, dan apabila tidak dikonfirmasi maka pengendara plat nomornya akan diblokir secara otomatis setelah 14 hari tidak terkonfirmasi dari penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Begitu, Wahyu. Baik, Yana Rahmadina melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.